Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Yang terhormat segenap dewan juri yang arif nan bijak, serta para pemirsa yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berlimpah-limpah kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat ihsan, sehingga kita dapat memeriahkan festival Bank Syariah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah zaman jahiliyah menjadi zaman nuriyah, yang telah merubah zaman biadab menjadi zaman beradab, dan yang selalu kita nantikan syafaatul utmahnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa rezeki kita banyak tapi hati masih gelisah? Mungkin itu bukan karena kurang banyak, tapi kurang halal. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dari ayat tersebut, Allah telah mengisyarahkan kepada kita agar menerapkan gaya hidup halal. Lalu, apakah halal yang dimaksud hanya tentang makanan dan minuman saja? Tentu tidak. Halal yang dimaksud mencakup seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Mulai dari sumber rizkimu, apa yang kamu pakai, apa yang kamu dengar, juga bagaimana pengelolaan keuanganmu. Menerapkan gaya hidup halal adalah bagian tak terpisahkan dari ekonomi syariah. Keduanya saling mendukung dan menguatkan. Ekonomi syariah sendiri dibangun atas dasar prinsip keadilan, transparansi, kejujuran, dan saling menolong untuk kemaslahatan umat. Hadirin yang dirahmati Allah, potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar, mulai dari UMKM lokal, produk pertanian, hingga pariwisata yang kaya akan nilai-nilai Islami. Nah, pernah nggak sih kita sadar setiap uang, misal 10.000 yang kita keluarkan, itu menjadi suara untuk memilih dunia seperti apa yang kita inginkan. Ada sebuah fakta bahwa Indonesia menjadi juara pasar halal dunia loh. Data tahun 2023 menyebut potensi ekonomi syariah kita mencapai 281 miliar US dollar. Itu artinya setiap kali kita membeli produk halal berarti kita sedang menggerakkan roda ekonomi umat. Jadi, ekonomi syariah bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga solusi dari sistem ekonomi yang kadang merugikan kita, baik secara material ataupun spiritual. Saya punya contoh nyata nih. Di Kaliwungu ada seorang ibu-ibu yang awalnya cuma jualan kue keliling. Tapi setelah mendapatkan pembiayaan dari Baitul Mal wa Tamwil, usahanya sekarang sudah bisa memperkerjakan 10 ibu-ibu lainnya. Ini adalah contoh nyata dari magicnya sinergi. Bayangkan jika peternak ayam halal bermitra dengan restoran syariah, bank syariah, dan pondok pesantren bikin pelatihan UMKM. Hasilnya lingkaran kebaikan akan terus mengalir. Tetapi itu semua tidak tanpa tantangan, karena masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan konsep ekonomi syariah dan gaya hidup halal. Namun di sini letak peluangnya. Dengan edukasi berkelanjutan, inovasi produk syariah, serta dukungan dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, maka kita optimis bahwa ekonomi dan keuangan syariah akan menjadi arus utama yang membawa kemajuan bagi umat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sekarang?
Pertama, mulai dari hal kecil seperti mengecek label halal saat berbelanja. Kedua, memilah pengeluaran seperti mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Ketiga, ajak teman-teman kita untuk berdiskusi tentang ekonomi syariah dan gaya hidup halal. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencari rizki halal, maka Allah akan memberkahi rizkinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian dari saya, pergi ke pasar beli tomat, bawa pulang dalam peti. Ekonomi syariah jembatan umat, bersinergi bangun negeri. Jadi ketika kita sebagai umat Islam mau memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip tadi, insya Allah kita akan melihat kebangkitan ekonomi umat yang kuat, adil, sejahtera, dan diberkahi. Aqalu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ungdur maqala wala tangdur mangqala. Wassalamualaikum warahmatullahi